Keren banget. Saya kerennya nggak gaji ya. Iya, nggak gaji. Goblok. Si cewek si istrinya lu pas mau diajak ke rumah lu gitu ya kan, jenguk orang tua lu gitu. Kalau misalkan dia nggak mau, otomatis kan yang lain pasti pada nanyain, "Dik, istri lu mana?" gitu ya kan. Lu harus jawab apa dong? Masa iya dia nggak mau gitu diajak? Terus kalau misalkan kata lu dia lagi sakit atau apa, seolah-olah gitu ada keluarga lu yang tahu bahwa dia itu lagi baik-baik aja gitu, sehat-sehat aja di rumah gitu ya kan. Jadi sulit juga, lebih baik cewek kayak gitu gak usah dipertahanin lah men. Masih banyak cewek yang siap nerima kita apa adanya. Gini aja men. Iya, langsung aja tendang sampai ke sini. Iya. Ke Madinah biar dia umroh, biar dia sadar. Ke Mekah. Biar dia ini. Biar jadi haji. Iya, biar dia sadar. Biasanya kan kalau udah jadi haji sadar orang. Ada teman gua, dia kan orangnya nggak normal gitu. Jadi dia cowok, tapi jiwanya cewek. Setelah dia umroh ke Mekah, dia tobat. Tapi jiwanya masih sama, tapi dia cuma tobat lah. Dia rajin sholat, rajin ibadah, nggak ngelakuin hal-hal fuckboy karena dia nggak normal. Gimana jadi fuckboy? Orang dia nggak normal. Masalahnya di situ. Tapi bener kita sekarang kalau nyari cewek itu ya benar-benar harus perhatiin gitu. Iya, diperhatiin. Jelas-jelas harus diperhatiin. Bukan berarti kita harus mencari cewek yang kata orang harus tahu bobot-bobotnya gitu kan. Ya, karena emang cowok itu berdiri di kitnya sendiri gitu kan, nyari duit ya emang itu kewajiban cowok. Tapi setidaknya kita juga harus bisa melihat cewek kita itu ada kemauan lah. Iya, bukan berarti kita ngarepin duit dari cewek, no man. Iyalah. Iya, jadi setidaknya kita ngelihat cewek kita ngelakuin hal sepele kayak misalnya COD-an segala macam. Itu gua ngeliat itu tuh respect man, keren. Ini cewek keren. Dia cowok dan Apa aja sih? Kayak semua skincare gitu kan, kayak sebelah gitu kan. Jadi kirain gue cowok dan Surabi dia. Surabi punya dia. Enggak lah. Enggak, jadi kayak sekarang nih banyak cewek yang suka jualan gitu kan. Iya, jualan, di media sosial gitu. Cendol atau apa gitu. Belajar hidup mandiri. Itu gue suka itu cewek-cewek itu keren, menurut gue keren. Jiwa pembisnisnya aja lah gitu ya. Jadi mandiri gitu ya. Iya, Jadi mandiri dia nih kok. Setidaknya ya dia udah mengetahui gimana caranya nyari duit gitu kan. Nah, dengan caranya dia belajar begitu tuh nyari duit itu bisa otomatis mengontrol ini juga perekonomiannya sendiri. Secara tidak langsung men, kayak dia mau beli ini beli itu. Iya, ngebantu gitu kan. Saya mending buat beli ini dulu yang penting dulu gitu. Tapi cewek-cewek sekarang mandiri loh. Mandiri ya? Iya. Apalagi yang itu yang anak buah admin di chat. Cuma banget dia. Lo bagusnya ke plus 18 ya. Terus menurut lu nih ya, kan cewek-cewek kayak gitu kan sama mandiri nih. Oke, siap. Terus pandangan lu itu gimana, bangga apa enggak sih sama cewek-cewek yang mandiri kayak gitu? Kalau pribadi gue sih emang maksudnya mungkin dia tertuntut ekonomi juga, tapi di sisi lain itu salah men. Ya kan? Tapi kita nggak bisa menyalahkan secara tidak langsung. Iya. Soalnya gimana ya kan? Ya emang dia salah nih, tapi lu bangga enggak? Ya disebut enggak lah, enggak bangga. Soalnya gimana ya? Itu perusak banget. Jadi perusaknya heran gue loh. Kenapa? Yang suka FYP itu yang suka kayak gituan. Iya. Korban TikTok nih. Korban TikTok. Enggak, bukan korban TikTok, tapi di Instagram juga kan banyak. Oh iya. Soalnya carinya lu yang itu aja 18. Yang FYP-nya anjing yang muncul di beranda gua yang kayak gitu. Artinya kan biasanya di beranda itu kebanyakan lu sering nonton yang kayak gitu, akhirnya timbul
timbulnya yang kayak gitu terus men. Tapi aneh loh. Apaan? Ini kan di Instagram kan HP. Iya. HP nih teknologi ya. Tapi kok sama pikirannya kayak otak gua. Kacau banget. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi sekarang lu Dik, gua mau tanya, sorry ya. Jadi sekarang lu lagi di posisi paling terendah lah ya kan untuk sekarang. Gara-gara persoalan itu. Kalau prinsip lu gimana Pom? Tanggapan soalnya dia punya problem permasalahannya sangat amat pahit gitu. Jadi si ceweknya tuh nggak care sama ibunya. Jadi ibaratnya kayak ngebuang muka gitu pas disapa sama ibunya. Prinsip gua ke dia. Jadi Prinsip kayak gimana dulu nih? ya maksudnya si cewek dia tuh pas disapa ya kan sama ibunya tuh, tapi si ceweknya kayak ngebuang muka gitu seolah-olah dia itu ibaratnya nggak mau gitu. Kayak Prinsip gua yakin deh dia satu frekuensi sama gua. satu potensi. Iya. Meskipun orang tuanya buang muka kayak gitu, dia gak bakal gimana-gimana, gak bakal kalau gak bakal sakit. Yakin gue pasti sama. Emang sih di luar doang sih, saat di luar doang. Hati mah enggak, bohong. Oke siap. Berarti jiwa Pak Boy dia masih ada ya. Terus yang saya salahin siapa di Pom? Kalau kayak gitu mah dikira gue dia bener-bener apa ya, maksudnya shock banget atau depresi banget gitu gara-gara problem. Oh, gak mungkin man. Gak mungkin. Seorang, lihatlah dari raut wajahnya sama matanya itu kayak masalah kayak gituan sampai ada depresi jauh banget man, jauh. Ya cuma emang terkadang ada waktu-waktu tertentu di saat kita down, tapi kalau gue pribadi nggak bakal lama. Iya sih, emang pikiran menit doang, berapa jam emang doang. pikiran gitu. kita sedih itu pasti ada. Emang kan jiwa kan normal. iya namanya juga kan Iya, banyak manusia. juga. Iya. Tapi sampai depresi kayak itu jauh men. Menurut gua orang-orang yang depresi karena cinta itu orang-orang bego. Tapi gue pernah lo ngerasain kayak gitu? Nah, berarti lo bego. Tapi jujur enggak, emang mungkin gue tuh bisa dibilang kayak lo tadi ya, maksudnya bisa dibilang ya kalau gue tuh kurang ya, maksudnya kurang dari apa cara move on itu kayak gimana gitu ya kan. Tapi dulu tuh gue pernah sempet sayang banget sama seseorang ya, saking gue sayangnya ya gue bener-bener gak bisa move on selama 1 tahun kali sama dia. Gara-gara cewek ya. Gara-gara Ya, cewek. itulah yang dibikin pelajaran. Setelah lu nggak bisa move on, tapi lu bisa move on juga kan. Akhirnya gue bisa move on. Nah, move itu yang on. dibikin pelajaran man. Nah, jujur gue maksudnya ngerasa apa ya, jadi ngerasa pas dulu tuh gimana kata gue caranya harus bisa lepas pikiran gue sama dia terus ya kan. Akhirnya gue mau gak mau harus maksain perasaan gue untuk nggak keinget dia terus. Akhirnya gue mencoba hubungan sama orang lain gitu ya kan. Nah udah gitu gue jalanin hampir 3 bulan, akhirnya dia ngasih perhatian lebih ya kan, si cewek baru gue tuh ngasih perhatian. Akhirnya gue ngerasa oh ini yang terbaik mungkin buat gue gitu ya kan. Kayak gitu. Iya. Tapi hati lo masih di situ persannya. Iya, Masih di- hati tuh masih, tapi masih di yang cewek sono, itu. gitu. Cuman gue ibaratnya akhirnya di situ kayak imbang gitu loh, Dik. Tapi pas awal pacaran mah gila, gue sampai mikir, kata gue kenapa ya hati tuh padahal udah ada cewek yang merhatiin gue, tapi kenapa gue nggak bisa sayang sama dia gitu, kenapa gue inget dia terus gitu ya kan, padahal dia udah jelas-jelas nyakitin gue banget ya kan pas waktu itu. Tapi gue mikir, kata gue ya udahlah gue jalanin, tapi gue nggak egois juga, maksudnya ibaratnya walaupun gue kayak gitu tapi gue nggak nimbulin bahwa ke si cewek gue yang sekarang tuh gue tuh galau karena dia atau kayak apa, ibarat apa di lempengnya gue ada problem permasalahan atau apalah. Tapi yang jelas hati itu emang permasalahannya dari si mantan gue yang nyakitin gue itu di. Akhirnya gue paksain aja gitu untuk suka sama dia. Tapi gue nggak ngomong gitu sama dia gitu ya kan. Kalau gue itu selama menjalankan hubungan 2 bulan itu bener-bener apa ya, ibaratnya gue nggak ngomong kalau gue itu mencoba untuk sayang sama gue, enggak gitu. Gue tutupin terus. Iya, nggak boleh kan. Kasian. Iyalah. Kesiksa banget ya. Sebenarnya gue tadi bukan nyimak cerita lu sih, nyimak lagu. Enggak, jujur,
Sebenarnya gue bosan sih ngomongin tentang masalah percintaan mulu. Coba sih ada yang lain sih. Oh ya, gue mau tanya nih. Boleh. Lu kan sekarang kerja nih. Iya. Awal lu lulus sekolah sampai kerja sampai sekarang tuh gimana sih? Ya kan lu maksudnya Sampai kerja keras gitu, sampai dapetin kerjaan sekarang menurut gua enak lah kerjaan lu tuh. Alhamdulillah. santai gitu ya kan. Dari dulu mungkin banyak sih, apalagi tetangga-tetangganya ya yang tahu kerjaan gue waktu zaman sekolah kayak gimana, bandelnya kayak gimana. Bisa dibilang IQ juga rendah zaman sekolah. Gak bakal nyangka lah kalau gue bisa kerja gini gitu kan. Dulu emang pas keluar sekolah itu cita-cita dulu jadi atlet, men. Jadi atlet apa? Bukan atlet bokep ya. Pikiran lu tahu atlet bokep. Kalau nanya ke dia pasti, kalau nanya ke gue positif, men. Kan atlet itu kan banyak, ada sepak bola, ada lomba. Lu cerita itu jadi atlet apa? Dulu hobi poli. Pokoknya 1 minggu setelah lulus itu gua tuh hobinya main poli itu gila itu. Poli tiap sore itu poli pagi siang sore itu poli aja. Bagus tuh sehat. Udah gitu gue mau dilempar ke Tangerang kan, ikut saudara ke Tangerang. Enggak sakit lo dilempar. Dari Cibaliung ke Tangerang loh, Dik. Ngelamun gue coy, ngelamun. Perjuangan gue selama ini di poli kurang gimana, tapi kayak nggak dilihat gitu. Kalau dulu alhamdulillah kepake coy, maksudnya Poli itu. iya sama kampung lah, maksudnya di kampung tepat. Ibaratnya gitu apa? udahlah ngikutin kata orang tua aja gitu kan. Oke, siap. Ya udah sampai ngejual motor, ngebiayain buat modalin Poli. iya nggak kerja gue ke Tangerang. Selama di Tangerang Pertama lo ke Tangerang. iya ke Tangerang itu belum kerja coy, baru ikut gitu kan nyari kerjaan. Baru nyari-nyari. Dan itu ngalamin nyari kerja susah banget minta ampun. Ngelamar sana sini kan, namanya juga pengen gaji gede gitu kerja kan, duit. Ngelamar di PT segala macam, pabrik nggak keterima. Udah gitu selama 2 minggu nganggur 500.000 tuh, selama 2 minggu tuh habis. Pastilah. Kesana kesini buat makan itu habis. Iya, soalnya Di gue pernah kosan ngalamin juga. ngelamun aja tuh gimana. Udah gitu udah tuh, kata gue nggak enak juga kan tinggal sama saudara kan di kosan. Kata gue kata mamang sama saudara, gue pengen kerja apa aja lah, yang penting kerja aja, nggak di sini gitu kan. Jadi intinya lu nggak putus harapan pas Iya, gue tetap semangat. Udah gitu ikut gue ke kota tuh, ke Cikokol Tangerang kota tuh. Udah gitu jalan-jalan aja kan. Ada tuh gue lagi duduk aja, ada orang Cina ke situ, maksudnya main gitu kan. Itu orang lagi ngelamar kerja katanya, lagi mau nyari kerja. Iya, ajakin tuh kata emang gue kan, saudara saya itu katanya dari sono dari Pandeglang, mau nggak kerja katanya di perusahaan saya katanya. Gak asik nih kata gue. Mau dong kata gue, mau pak, tapi gajinya kecil katanya, gak usah pakai lamaran saya mah katanya, pakai KTP aja. Nggak apa-apa kata gue, yang penting bisa makan, pokoknya makan mah sepuasnya katanya kan. Kamu di sono bantu produksi katanya, produksi obat apa nih katanya. Udah pokoknya mah halal, enak aja kerjanya. Gajinya 40.000. Gua mah nggak mana 40.000, yang penting bisa tempat tinggal sama makan aja udah cukup. Udah nggak apa, yang penting mah kata saya bisa ini ya bisa makan sama tempat tinggal pak katanya. Yuk katanya, udah tuh diajak tuh. Alhamdulillah kerja tuh di situ selama 9 bulan kerja di situ. 9 bulan coy, dengan gaji 40.000 sehari apa? 40.000 sehari. 40.000 sehari. Kalau misalkan kali sebulan berapa? Itu bersih Enggak. apa kotor tuh? 40.000 itu bersih, kita udah dikasih bersih. makan Sama nginap. Lumayan itu, Dik. 40.000. bayarnya itu setiap hari coy. Itu kerjanya apa sih? Kerjanya ya apa ya, nggak jelas sebenarnya kerjanya. Gue datang ke rumahnya, kadang-kadang suruh diem aja, kadang-kadang suruh nyuci piring gitu kan, pengen bantu kata gue. Kerjaan apa ya? Udah gitu ada tuh kadang seminggu sekali ada produksi, bantuin produksi. Udah tuh bantuin produksi buat nutupin botol doang kerjanya. Botol minuman. Iya, minuman ini obat tutupin doang.
itu selama 9 bulan udah kayak keluarga sendiri aja situ tuh. Udah gitu mikir lagi kan, kalau gini-gini aja kan, masa gini-gini aja gitu kan, gak bakal ada perubahan iya, gitu kan. Ijazah gue nggak kepake nih gitu kan. Udah gitu udah tuh akhirnya besoknya gue nggak kerja tuh men, gue langsung blok dari situ, perumahan situ, lamar lagi ke ini apa namanya pabrik-pabrik gitu kan, nggak terima juga. Minggu depan ya blok lagi, tiap minggu itu pasti nggak masuk karena nyari kerjaan. Tapi jujur di selama 9 bulan itu uang 40.000 tuh kumpul, alhamdulillah sampai bisa ngambil motor dari situ modalnya tuh. Oh, Dari 40.000 itu. 40.000 itu ya. Iya, banyak uang 40.000 per hari itu nggak kepake ya. nggak kepake. Dulu maksudnya lu ngerokok gak pas Kagak. waktu itu? Oh kagak. Nggak Ngerokok. Kagak ngerokok dulu. Lu kagak ngerokok, gaji 40.000 itu yang benar-benar pure, disimpan. Iya, disimpan semuanya. Dan tiap bulan juga transfer ke orang tua. Itu benar-benar ngerasain gaji 40.000 sih di 2000 berapa? 2015. Oh, 2015. Iya 2015. 2015. Kalau 2015 zaman 40.000 tuh masih maksudnya dapat banyak juga ya kalau misalkan Lumayan. dibelanjain ya kan, nggak kayak sekarang. Sekarang mah gocap gitu Gocap sekali. juga sekali Lewat doang. Baru-baru gocap 1 juta aja sehari. Sehari. Kalau pakai dukem. Waduh. Dan terus gua tuh ngelamar kerjaan di salah satu pabrik yang ada di Tangerang ya, lumayan sih. Jadi MD dulu, MD itu kayak semacam, kalau ceweknya SPG lah, dulu SPG, sales promotion boy gitu kan. Tuh gajinya berapa tuh? WMR dulu WMR Tangerang. 3 ya kan. 32 ya kalau dulu. 32. Dan pokoknya wah luar biasa aja. Cuma nggak lama boy, cuma 2 bulan doang gua. Kenapa itu? Gara-gara kejadiannya gue deket sama cewek. Iya. Cewek itu SPG satu kerjaan. Ya, Lumayan cantik. Bapuk ya? Bapuk lagi ya udah. Semok lagi kali ya. Terus lu kasus udah sama cewek itu sampai berhenti kerja? Ditendang gue sama ininya apa namanya supervisor. Oh, supervisor. Gara-gara ketahuan. Gara-gara deket sama SPG-nya. Iya, ternyata supervisor tuh doyan sama ini, suka gitu. Oh, sama si SPG-nya itu. Iya, Kirain gua lu kasus sama dia. baru deket doang, belum pacaran, baru deket doang. Katanya alasannya saya nggak mau pakai SPB, katanya maunya SPG semua. Gitu. Ya pak, kata gue baru 2 bulan di sini. Ya hampur aja katanya, maaf aja katanya. Ya udah kan, ya kita mau berbuat apa lagi Oke, ya. gitu ya, mau gimana lagi. Tapi gaji itu turun aja 2 bulan tuh. Turun, udah gue langsung Pas turun. lu kena PHK itu dikasih gak? Namanya bukan PHK itu mah. Dipecat. Pecat. Dari gaji dia 2 bulan tadi. Udah terima gaji. Udah itu dari situ belajar lah di dunia marketing, kayak di sales ya. dunia marketing. Tadinya kan perjuangan jadi sales itu luar biasa. Tahu sendiri lah, gue dulu nggak doyan ngomong gitu kan, susah banget buat berinteraksi sama orang-orang, susah banget. Ya lu itu belajar berinteraksi sama orang-orang itu gimana sih? Apakah ada pelajaran dari seseorang apa otodidak? Pasti kita ngelihat ya, belajar juga kayak ngelihat gimana sih caranya biar deket sama orang. Kita merhatiin gitu kan. Dulu belajar jadi sales selama 1 bulan itu hampir setiap minggu sakit karena pusing, asli pusing banget. Yang dipusinginnya apa itu, men? Kayak kita ngapalin produk, disebutnya produk knowledge kan, kita harus ngapalin produk ini kandungannya apa aja gitu kan, karena bukan satu produk men. Ratusan produk, itu pusing banget masya Allah aja gitu ya, pusing nih pokoknya mah. Udah tuh dengan berjalannya waktu selama 1 tahun di situ tuh di dunia sales itu, akhirnya udah punya pengalaman nih di dunia sales itu. Dan alhamdulillah pas keluar dari dunia sales ini ternyata banyak yang mau nerima sales itu dibutuhkan. Pas waktu itu. Iya pas waktu itu. Dan nganggur tuh cuma 1 hari. Berhenti dari sini. Ada info kalau gue keluar gitu kan. Banyak bos-bos yang nelponin, nggak tahu nomor gue dapat dari mana. Kamu di mana sekarang katanya? Siapa nih? Saya Pak ini dari katanya, dari Garuda, dari 2 Kelinci katanya. Mau nggak kerja di perusahaan saya katanya kan?
Wih kata gue boleh nih katanya. Udah tuh interview langsung kerja. Gila. Iya cepat banget. Alhamdulillah. Saking butuhnya mungkin ya kali ya. Iya karena saking butuhnya Bro, sama itu mah asli dari 2 kelinci. iya iya. dari Garuda. Alhamdulillah sih. Dan cuma kalau emang kalau gue nih dari dunia sales, kalau mau loncat lagi ke dunia sales itu gampang. Cuma kalau loncat ke dunia yang lain lagi itu susah. Apalagi ke dunia lain. Iya, nggak bakal bisa ya. Dunia gaib. Kan mati dulu ya. Di sales itu banyak men ilmunya, asli banyak. Sampai sekarang lu di situ. Iya, sampai sekarang masih dunia sales. Nggak kepikiran gitu lo pengen maksudnya Loncat gitu lagi ya. Gitu. Kemana gitu. Iya, pengen. Tapi mungkin loncatnya untuk ke usaha sendiri, Ji. Usaha sendiri. Bukan pengen loncat ke perusahaan lain karena kalau di dunia sales, kalau kita masuk ke sales lagi bakal gitu-gitu lagi. Iya, sama aja ya. Sama aja gitu-gitu juga. Cuma kalau usaha sendiri setidaknya kita udah punya ilmu kan gimana cara pemasaran gitu kan. Lu jadi sales apa sih? Jadi sales sembako apa? Sales apa? Sales disebutnya sales kelontong, kayak makanan, minuman, segala macam masuk. Komik di sini cepet banget main komik di Cibaliung. Lu penggemar komik? Najis aja. Enggak lah. Ngapain? Tapi emang sih dari sini emang cepat. Iya. Yang gua tahu komik tuh cuman buat ini batuk. Batuk. Buat batuk ya. Tapi cepat. Mungkin orang-orang sini pada batuk semua. Pada batuk kali. Iya. Dampak dari virus juga kali. Iya. Akhirnya batuk Nggak ngerti gue juga komik cepet banget deh. Sampai orang-orang kota juga orang-orang luar. Wih, komik enggak. Komiknya itu luar biasa tuh katanya. Iya. Tapi dia nggak sadar. Nggak sadar dianya. Maksudnya si yang punya marketingnya nggak sadar bahwa komik itu di bukan apa? nggak sadar sih. Menurut gua nih ya, bukan nggak sadar, tapi Pura-pura kali. nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Udah amat dah. Yang penting produk gua laku aja ya. Luar biasa itu. Tapi keren juga sih. Keren. Itu pengalaman kerjaan gue sih. Gue punya pengalaman kerja lo nih. Katanya lu juga dulu luar biasa. Sampai kemarin juga kan sempat diserang udah kerja gitu kan. Tapi alhamdulillah nih Haji udah mulai ini karir. Gimana tuh? Pokoknya gue ngalamin kerja benar-benar pahit juga, bro. Pahit ya? Iya, pahit banget. Pas sempet sekolah gue mikir ya kan. Yang kerja di Cilegon itu? Bukan yang di Cilegon, pokoknya. Di mana? Pertama gue lulus sekolah, Iya. ya kan. Pas pertama gue lulus sekolah, akhirnya kan diajakin sama temen tuh. Gue kerja. Nah katanya apa sih? Lupa lagi gue namanya. Jadi gue tuh katanya ada lowongan di supervisor atau apa ya? Yang ternyata bukan supervisor deh. Superpel. Lebih tepatnya ke situ. Jadi gue jadi cleaning service. Tahu gak cleaning service Iya, apa? Office boy ya kan. Nah, oke lah gue jalanin saking maksudnya gue kasihan juga ya kan, orang tua udah modalin juga ya kan untuk gue pergi ini itu ya kan. Akhirnya gue jalanin. Dikira gue maksudnya kerja kayak gitu tuh mudah banget kan. Maksudnya gampang lah gitu ya kan, cuman bersih-bersih doang. Nyapu gitu. Iya, ternyata pas gue training di situ ya kan. Pas gue training tuh gue di mana ya? Di Sumarekon, Tangerang, Alam Sutra. Iya, Alam Sutra tuh. Pas di Alam Sutra Banyak ceweknya tuh, Sutra. gini. Nah, udah gitu pas gua training di sana di KP ya kan. KP tuh gede banget. Ada perkiraan hampir 1 hektar lah. 1 hektaran. Nah, 1 hektar. Nah, udah gitu ya kan disuruh sama si yang ngebimbing gua tuh ya kan, disuruh bersih-bersih. Dikira gua bersihin ruangan, ternyata bersihin jalan, men. Bersihin jalan. Tahu gak lo pohon yang ada di daerah kita tuh? Iya, pohon beringin gitu kan. Tinggi gitu ya. Pohon kayak gituan. Kan itu tiap detik juga jatuh, men, daun. Iya, Itu suruh bersihin. Pas gua abis jarak 1 meter udah gua bersihin, ternyata pas ditengok ke belakang masih ada lagi. Jatuh lagi. Iya, jatuh lagi. Balik terus. lagi ke sana, terus aja bolak-balik. Akhirnya sampai gua ya udahlah, maksudnya oke, udah gitu gua jalanin aja ya kan. Nah, udah gitu besoknya pindah lagi, Dik. Pindah gua ke mana sih? Di bawahnya lagi tuh ke Mall Alam Sutra. Mall Alam Sutra. Iya, Mall Alam Sutra. Nah, udah gitu
oke lah kalau di mall maksudnya kan lihat juga kalau misalkan masuk mall maksudnya ada tuh yang khusus bersihin toilet atau apa ya kan. Jadi ada bagian-bagiannya, dikira gua maksudnya khusus satu ruangan aja, ternyata satu parkiran anjing. Satu parkiran harus gua bersihin. Tahu gak? Sendirian. Sendiri berdua Pong sama temen gua. Cowok. Cowok. Ya, Terus ngapain tuh cowoknya? sampai setengah kalau lu mikir kayak sampai gue mikir kayak gini, kata gue kebersihin enggak ya semuanya kan. Akhirnya ya udah gue jalanin, pertama dijalanin terus bersihin apa sih namanya yang di rambut lancahnya, Amat lancah. rambut lancah. Gue bersihin itu, abis itu sakit ini dik. Gue mikir, kata gue aduh kayak gimana ya kalau gue kayak gini terus mungkin gue gak bakal bisa lah, gak bakal mampu juga ya kan. Soalnya gue nggak terbiasa, maksudnya sampai segitunya. Itu bener-bener disiksa banget loh dik. Itu lu kerja gitu gaji berapa tuh per bulan? Boro-boro digaji Pong, nggak ada gaji. Makanya gue sampai mikir, kata gue monyet, kata gue mau sampai kapan gue kayak gini ya kan. Sampai serius ini juga sampai lecet, pakai sepatu terus kan kalau interview tuh. Pengalaman terburuk kerja lu itu. Pengalaman terburuk Apa yang mau disampaikan sama bosnya tuh? buat bos, keren banget. Oke, mantap. Keren banget. Saya kerennya nggak gaji ya. Iya, gak gaji. Goblok. Akhirnya di situ gue udahlah, maksudnya gue kabur aja. Pas udah gitu gue ngerenung mau pulang juga ya kan, maksudnya takut gitu ya kan, kasihan juga ke orang tua. Terus kalau gue bertahan di sini kesiksa ya kan dik, maksudnya kesiksanya gue nggak dapat kerjaan, nganggur ya, makan mah harus lah, makan, rokok, bayar ini itu Kosan. ya kan, harus kosan ya kan. Terus lu kenapa mau kerja aja kalau udah gaji? Akhirnya ya udah gitu gue pulang Pong, pulang. Itu berapa bulan tuh lu kerja? Nggak berapa bulan, cuman 3 hari. 3 hari. Iya di Tangerang. Itu kan lu baru 3 hari, gimana mau digajinya? Selama interviewnya itu Pong, Sering training. iya trainingnya. Trainingnya gak digaji. Maksudnya bukan gak digaji, tapi lebih, maksudnya nggak kebayang sama gue lah. Training kayak gitu tuh bener-bener ekstrim banget loh. Coba aja lu bayangin ya, ibaratnya lu di depan rumah lu sampai ke perapatan pertigaan aja ya, Iya. nyapuin jalan tuh ya Ya, kan. di pertigaan ada cengceman kita gitu. Yang disukai. Otomatis kita malu kan? Ya punya nyapu ada. Enggak, kalau Si Bebek. kalau di sana mah gue nggak malu lah. Maksudnya ya nggak malu. Maksudnya gimana ya? Jadi kenal juga enggak sama kita ya kan? Iya. Ya gue cuek-cuek aja gitu ya. Maksudnya bodoh amatan gitu. Ya gue jalanin terus gini gitu. Tiba-tiba ya dibawa lagi kan ke sana. Terus suruh bersihin ininya apa? Mamat Spiderman. Iya. Jadi Spiderman itu ya. Iya. Gue bersihin pakai Jadi sapu Batman, digini terus ya kan. Udah bersih jadi Batman dia. Udah bersih dia jadi Superman. Nyongcong nggak nyongcong. Nyongcong dia. Setengah hari gue mikir, kata gue dosa apa gue ya dapat kerjaan gini amat. Sampai gue nangis loh kok, demi Allah. Sampai gue nangis, sampai kesiksanya itu. Nangis gue nggak bisa. Maksudnya nggak bisa, harus kerja kayak gini nggak bisa. Ribu ya. Bener-bener Oh, itu ngebatin banget. pas lu sampai kurus itu ya. Sampai gak ada dagingnya. Gak ada tulangnya lagi. sampai Gara-gara kerja itu. sampai gue jadi tai. Tuh, hebat tuh. Lalu lu gimana ya? Gue sih belum pernah kerja, man. Lu mana kerja? Anjir. Sultan. Iya, Sultan. Enggak, bukan sultan. Gue lulus sekolah nih. Ada sih punya cita-cita. Sebenarnya gue punya cita-cita nih. Pas dari sekolah punya cita-cita gue. Pengen jadi Power Ranger. Bukan. Batman. Tapi gue pengen jadi tentara, man. Gila. Sumpah pengen jadi tentara.